Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan NIM 24650070 di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu basis data. Untuk yang langsung kita masuk saja ke penjelasannya ini. Yang pertama, konsep dasar basis data. Pengertian basis data. Basis data itu adalah dia seperti database, adalah kumpulan data yang terorganisir yang disimpan dan diakses secara elektronik. Basis data memungkinkan pengolahan data yang efisien dengan mengurangi redundansi, menjaga konsistensi, dan memastikan keamanan data. Komponen yang ada di basis data ini data, fakta, mentah yang disimpan dalam basis data. Kemudian yang dua tabel, struktur penyimpanan data dan basis record dan kolom file. Yang tiga ini ada DBMS, Database Management System, perangkat lunak untuk mengelola basis data. Yang keempat ini 4 SQL, struktur query language bahasa standar untuk berinteraksi dengan basis data. Basis data ini ada berapa jenis? Ada basis data relasional MySQL, Postgres SQL, database NoSQL, MongoDB, Cassandra, basis data terorientasi objek, basis data hierarchy. Selanjutnya pengenalan exam. Yang pertama ini pengertian exam. Pengertian exam adalah paket perangkat lunak bebas yang berisi Apache, MySQL, MariaDB, PHP, dan Perl. Nama exam merupakan akronim dari X. Cross platform, dapat berjalan di berbagai sistem operasi. Kedua, Apache Web Server. Yang ketiga, MySQL, MariaDB, Database Management System. Kemudian PHP Scripting Language. Yang kemudian Perl Programming Language. Komponen utama yang ada di exam ini, yang pertama itu ada Apache HTTP server, web server open source untuk melayani halaman web. Kemudian yang kedua, MySQL database, sistem manajemen basis data regional. Yang ketiga, PHP, bahasa pemrograman server side untuk mengembangkan web dinamis. Yang keempat, PHP MyAdmin, antar muka web untuk mengelola basis, dan MySQL. Yang kelima, FileZilla FTP server operasional. Yang keenam, Mercury Mail server operasional. Kemudian berikutnya instalasi dan konfigurasi exam. Yang pertama itu ada unduh installer exam dari situs resmi Apache Friends. Yang kedua, jalankan installer dan ikuti petunjuk instalasi. Ketiga, pilih komponen yang ingin diinstal, minimal Apache, MySQL, PHP MyAdmin. Yang keempat, tentukan direktori instalasi, disarankan di drive/C untuk Windows. Yang kelima, selesaikan proses instalasi. Yang berikutnya, menjalankan exam. Yang menjalankan exam itu ada 4. Yang pertama itu buka exam control panel. Yang kedua, standar modul Apache dan MySQL. Kemudian 3, akses HTTP localhost untuk memverifikasi Apache berjalan. Yang keempat, akses HTTP localhost PHP MyAdmin untuk mengelola basis data. Selanjutnya, pengenalan MySQL. Apa itu MySQL? MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional RDBMS open source yang menggunakan SQL struktur query language untuk mengelola data MySQL. Dikembangkan oleh Oracle Corporation dan menjadi salah satu DBMS paling populer di dunia. Kelebihannya, MySQL open source, gratis, dan dapat dimodifikasi. 2, kinerja tinggi, cepat dan efisien dan menangani query. 3, kompatibilitas, mendukung berbagai platform dan bahasa pemrograman. Keempat, keamanan sistem, privilege, dan enkripsi yang baik. Kelima, komunitas besar, dukungan komunitas yang aktif. Selanjutnya, konsep dasar MySQL itu ada 6
baris, kumpulan tabel yang saling berhubung. Kemudian yang kedua, tabel, struktur data dua dimensi, baris dalam kolom. Ketiga, kolom field, atribut dari tabel dengan tipe data tertentu. Keempat, baris record, entry data dalam tabel. Kelima, primary key, identifikasi untuk setiap baris. Keenam, fragment key, referensi ke primary key di tabel ini. Ada beberapa tipe data itu MSQL. Ada yang pertama ini numeric, int, float, decimal. Yang kedua string, varchar, text, char. Yang ketiga tanggal dan waktu, date, time. Yang keempat boolean, boolean. Yang kelima ada float, enum, dan async. Perintah dasar dari MSQL itu ada dari SQL, kategori pindah SQL, DDL, data definition language, mengidentifikasi struktur database. DML, data manipulation language, manipulasi data. Ketiga DQL, data query language, mengambil data. Keempat DCL, data control language, mengontrol hak akses. Kelima TCL, transaction control language, mengelola transaksi. Perintah DDL, data definition language. Yang pertama create database, nama database, kemudian create database sekolah. Yang kedua drop database, nama database. Yang berikutnya drop database sekolah. Contoh seperti create database siswa ID in primary key not null, nis varchar 10, unique not null, nama varchar 50, not full, tanggal lahir, date, jenis kelamin, enul, l, p, alamat, teks. Ketiga alter tabel, menambah kolom. Alter tabel siswa add email varchar 100, mengubah kolom. Alter tabel siswa modify nama varchar 100, menghapus kolom. After tabel siswa drop kolom email. Yang keempat drop tabel nama tabel, drop tabel siswa. Yang kelima truncate tabel nama tabel, truncate tabel siswa. Perintah DML, data manipulation language. Yang pertama insert into nama tabel, kolom 1, kolom 2, values nilai 2. Insert into siswa nis, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, values 2024001, Andi Wijaya 2005 0315 L. Yang kedua insert multi triple, insert into siswa nis, nama, jenis kelamin, values 2024002, Budi Santoso L, 2024003 Citra Lestari P, 2024004 Dwi Anggraini P. Yang ketiga update nama tabel, set kolom 1 nilai 1, kolom 2 sama dengan nilai 2. Where kondisi, update siswa, set alamat jalan Merdeka nomor 10, where ID sama dengan 1. Yang keempat delete from nama tabel, where kondisi, delete from siswa, where ID sama dengan 5. Perintah BKL, data query language, select kolom 1, kolom 2 from nama tabel, where kondisi, select bintang from siswa, select nama list from siswa, where jenis kelamin sama dengan L. 2. Select dengan kondisi, select from siswa, where tahun, tanggal lahir 2005, select from siswa, where alamat like Jakarta. Yang ketiga operasional, perbandingan dan logika, select from siswa, where jenis kelamin P and year, tanggal lahir 2005, select from siswa, where ID in 135. Yang keempat order by select from siswa, order by nama ASC, select from siswa, order by tanggal lahir DSC. Yang kelima limit, select
from siswa limit 10, select from siswa limit 5, offset 10, data ke 11-15. Fungsi agregasi, select count from siswa, select count from siswa where jenis kelamin L, select AFG, year, coordinate, year, tanggal lahir, AS, rata usia from siswa. Group by. Yang ketujuh, group by, select jenis kelamin, count from siswa, group by jenis kelamin, select year, tanggal lahir, as, tahun lahir, count from siswa, group by year, tanggal lahir, group by tahun lahir. Yang ke-8, having, select jenis kelamin, count from siswa, group by jenis kelamin, having count lebih besar dari 5. Yang 9, join, inner join, select S nama, K nama, kelas from siswa S, inner join class on S, kelas ID, K ID, left join, select S nama, K nama, kelas from siswa S, left join kelas K on S, K, kelas ID, K ID. Right join, select S nama, K nama, kelas from siswa S, right join kelas K on S, kelas ID, K ID. Perintah DCL, data control language, grant select, insert on, sekolah, to, user, localhost. Grant all privileges on, sekolah, to, admin, localhost. Yang kedua, revoke, insert on, sekolah, from, user, localhost. Fungsi penting yang ada di MSSQL itu yang pertama, satu, fungsi string, select concat nama, nis, as, identitas from siswa, select upper nama from siswa, select lower nama from siswa, select substring nama 1, 3 from siswa, select length nama from siswa. Yang kedua, fungsi tanggal, select coordinate, tanggal saat ini, select now, tanggal dan waktu saat ini, select date, format, tanggal lahir, DMY from siswa, select date, if coordinate, tanggal lahir from siswa. Kemudian selanjutnya, studi khusus sederhana, membuat database sekolah. Membuat database sekolah, create database sekolah, DB, use sekolah DB, tanggal siswa, create the tabel siswa, ID in primary key, auto instrument, nis varchar 10, unique not 0, nama varchar 100, not cool, tempat lahir varchar 50, tanggal lahir date, jenis kelamin 0, LP, alamat teks, telepon varchar 15, email varchar 100, tanggal daftar, timestamp, default, current, timestamp. Tabel kelas, create tabel kelas, ID in primary key, auto instrument, kode kelas varchar 10, unique not 0, nama kelas varchar 50, not 0, wali kelas varchar 100, kapasitas integer default 30. Insert data kelas, insert into kelas kode, kelas nama, kelas wali, kelas values. XIPA 1, Dr. Ahmad Santoso, XIPA 2, Dr. Siti Fatima, XIP1, Budi Raharjo. Oke, baik, sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.